Semangat pagi Indonesia. Kita jumpa lagi dalam acara refleksi. Kita akan membahas tentang sang mafia pungli di pelabuhan Tanjung Priok. Baru-baru ini sang presiden kita Pak Jokowi mengunjungi pelabuhan, bertemu dengan para supir-supir kontainer dan menerima keluhan-keluhan bahwa banyak pungli dari preman-preman ketika macet lalu lintas dan juga ketika mereka antri masuk pelabuhan. Sang presiden seketika menelepon Kapolri dengan bersahaja menyampaikan, "Pak Kapolri, selamat pagi. Saya lagi di pelabuhan, ada preman-preman dan ada pungli di pelabuhan ini. Tolong ditertibkan." Kapolri menyanggupi, lalu langsung bekerja. Polres Jakarta Utara bergerak dan menangkap sampai 50 orang preman yang sering melakukan pungli atau pemalakan di pelabuhan kepada para supir-supir. Para sahabat sang kakek, pelabuhan ini telah lama menjadi beban bagi pemerintah. Kenapa menjadi beban? Ketika Presiden Jokowi pada tahun 2014 dalam periode pertama ada semacam misi atau niat yang kuat bagaimana pelabuhan kita bisa bersaing dengan Singapura. Karena waktu itu bongkar muat di Singapura itu hanya 2 hari, padahal berantri. Padahal Tanjung Priok bisa 2 minggu. Daya saingnya tentu lemah. Kita berharap bahwa periode pertama itu kualitas pelayanan pelabuhan kita akan semakin meningkat. Tapi ternyata ketika Presiden berkunjung ke sana, ditemukan bahwa ada mafia-mafia pungli dan dikumpulkan di dalam botol-botol setoran-setoran itu dan sepertinya teratur rapi. Bahkan sempat beredar bahwa sejak pemberantasan itu ada beberapa kaca mobil atau truk itu yang menjadi pecah atau dipecahkan entah siapa. Memang kalau kita sudah bicara soal mafia, apalagi pungli di pelabuhan, ini memang sebuah masalah tersendiri. Karena pelabuhan itu seperti kerajaan sendiri. Mulai memasukkan barang, mengeluarkan barang dari kapal, membawa keluar dari pos penjagaan. Ini memang sesuatu yang luar biasa soal setoran-setoran. Oleh karena itu, pemberantasan pungli oleh mafia pungli yang ada di pelabuhan patut kita ajungi jempol. Cuman masalahnya, kenapa harus sampai Presiden menelepon seorang Kapolri yang ada di lapangan baru ini diberantas? Apakah tidak seharusnya Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya untuk menjamin lalu lintas ekspor impor dan pelabuhan itu adalah wajah kita bagi kapal-kapal asing dalam pelayanan bongkar muat, seharusnya bebas dari segala pungli. Kita bersyukur Presiden mau turun. Kenapa Kapolres dan Kapolda dan Kapolri saja sebetulnya cukup turun, tidak perlu harus seorang presiden. Tetapi karena Presiden menganggap bahwa ini sesuatu yang sangat penting, apalagi dalam masa pandemi, kita harus menggalakkan ekspor, maka fungsi pelabuhan sebagai bongkar muat kontainer untuk ekspor dan impor harus dikedepankan dan harus diutamakan. Yang kedua, kita selalu mendengung-dengungkan reformasi birokrasi yang efisien, efektif. Tetapi kalau pungli masih berlangsung, maka birokrasi juga akan macet. Karena orang hanya lebih percaya kepada membayar pungli daripada mekanisme sistem birokrasi yang efisien dan efektif. Para sahabat sang kakek, oleh karena itu kita patut mendukung apa yang disampaikan Presiden kepada Kapolri. Dan kita patut menyampaikan kepada pihak kepolisian, mulai dari Polsek, Polres Jakarta Utara, dan juga Polda Metro Jaya dan Kapolri harus memberikan prioritas
untuk mengamankan, memberantas pungli di pelabuhan, membebaskan segala ancaman tantangan dalam proses supaya lancar semua ekspor impor kita, bongkar muat kita di pelabuhan kita, khususnya Tanjung Priok. Kita hanya mimpi, kita hanya berilusi menyampaikan bahwa Tanjung Priok bisa menyaingi Singapura dalam proses efisiensi dan efektivitas bongkar muat kalau pungli dan berbagai hambatan birokrasi ini masih ada. Oleh karena itu, kepala pelabuhan, otorita pelabuhan, dan kepolisian, ayo kita berharap dan mendorong sebagai masyarakat, mari tunjukkan bahwa pelabuhan kita bisa melakukan bongkar muat yang baik dan reformasi birokrasi kita berhasil sehingga birokrasi kita efisien dan efektif untuk melayani pelabuhan sebagai pintu atau gerbang pelayanan kita dan mengatur lalu lintas ekspor impor kita. Sebab ekspor ini sangat menentukan pemasukan devisa. Bongkar muat untuk ekspor sangat menentukan terhadap itu. Dan itu akan mendatangkan pajak. Dan itu berarti untuk kemakmuran bangsa dan negara. Para sahabat sang kakek, kita berharap ke depan bahwa pungli ini akan bebas dan lalu lintas barang dan jasa di pelabuhan menjadi baik, efisien, dan efektif. Demikian para sahabat sang kakek, refleksi kita pada pagi hari ini. Salam. Ngopi dulu.